apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Stabilkan harga beras yang tak kunjung turun. Perum Bulog menyalurkan beras medium ke pasar-pasar di Kota Semarang. Dua pelajar SMP di Kabupaten Cilacap tercebur ke sungai saat melintas tanggul jembatan. Satu korban ditemukan meninggal dunia. Libur cuti bersama Tahun Baru Imlek, Presiden Jokowi menghabiskan waktu bersama cucu di tempat destinasi wisata baru di Kota Solo. Dua pelajar SMP di Desa Cisumur, Kabupaten Cilacap tercebur ke sungai setelah sepeda motor yang mereka kendarai terpeleset saat melintasi tanggul. Satu korban berhasil berenang ke tepi, sedangkan satu lagi tenggelam dan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Tim SAR gabungan berjuang melawan derasnya arus saat menyusuri sungai untuk mencari satu remaja yang hilang tercebur Sabtu malam. Upaya tim SAR baru membuahkan hasil setelah pencarian maraton selama 15 jam. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dari kedalaman 3 meter. Korban bersama rekannya tercebur ke sungai Sabtu malam. Diduga karena kondisi jalan gelap dan licin usai hujan, motor yang mereka kendarai terjun ke sungai saat melintasi tanggul di Desa Cisumur, Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Satu korban berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi, sedangkan satu lagi bernama Syarif Ali Muhammad tenggelam dan ditemukan sejauh 30 meter dari lokasi tenggelam pada Minggu sore. Itu ada anak-anak dari sini, dari arah sini menuju ke sana boncengan dengan menggunakan sepeda motor. Nah, itu informasinya masih duduk di SMP. Nah, kebetulan pas di pengkolan itu keduanya karena gelap masuk ke irigasi 30 meter dari lokasi kejadian korban tenggelam dan korban ditemukan dalam keadaan MD. Untuk kendala, Mas? Ya, untuk kendala untuk di irigasi kali Cisumur memang karena arusnya yang lumayan deras. Jenazah diserahkan kepada pihak keluarga setelah sebelumnya diperiksa tim medis. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. 4 petugas keamanan proyek Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang ditangkap polisi karena menganiaya terduga pencuri hingga tewas. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak selamat. Tim Resmob Polrestabes Semarang meringkus 4 satpam proyek Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang karena menganiaya terduga pencuri yang masuk kawasan proyek. Mereka menganiaya 3 terduga pencuri. Satu terduga bernama Mahen Aditya meninggal dunia meski sempat dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Korban bersama 2 rekannya awalnya hendak minta sak semen yang tidak terpakai. Namun keempat pelaku curiga mereka hendak mencuri sehingga akhirnya para korban dikeroyok. Sekitar 18.30 di proyek pembangunan RS Panti Wilasa Citarum datang korban sejumlah 3 orang berboncengan memasuki lingkungan proyek. Di situ korban ketemu dengan Roni. Roni mana Roni namanya? Roni mana? Dengan Roni. Roni menegur ngapain ke situ? Kok masuk proyek nggak ada izin kan gitu pada saat itu. Dari korban menyampaikan mau minta kertas semen. Kemudian Roni menghubungi teman-temannya yang 3 orang ini. Dari situ teman-temannya datang, kemudian terjadilah langsung dilakukan penganiayaan dibawa keluar dari tempat proyek. Nah, dari situ terjadilah penganiayaan. Pada saat itu sempat dilakukan laporan kepada Babin Kamtipmas di sana. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. 2 pelaku lain masih diburu polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kasus pencurian ternak anjing marak terjadi di Kota Salatiga. Para pelaku meracuni anjing piaraan warga lalu dagingnya dijual. Salah satu korban pencurian adalah warga Ngawen di Kelurahan Mangunsari. Ia kehilangan anjing ras jenis Rottweiler dari kandangnya.
Korban mendapati kandang dalam kondisi kosong, namun ia menemukan racun tikus dan makanan pengumpan untuk anjing. Diduga pelaku memberi racun terlebih dahulu lalu anjing dibawa. Kasus pencurian anjing marak terjadi di Kota Salatiga sejak awal Januari. Modus pelaku meracuni anjing piaraan lalu dibawa untuk kemudian dagingnya dijual. Ini kira-kira kurang lebih anjing saya diambil orang itu dini hari tanggal 12. Jadi ketahuannya pas pagi-pagi hari ini udah kebuka, kandang udah kebuka, anjing sudah posisi nggak ada. Yang ditemukan di kandang apa setelah ini? Ada bungkusan seperti semacam racun tikus tuh, kayak racun tikus sama dikasih usus ayam. Saya sangat menyayangkan kejadian ini ya. Terus terang ada beberapa kejadian yang sudah terjadi, ada beberapa anjing ras yang hilang dan indikasinya diracun, dan itu kemudian kan dijual daging. Jadi RW mencari tahu. Presiden Joko Widodo menghabiskan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek dengan mengunjungi Solo Safari. Destinasi wisata baru ini menurut Presiden bisa menjadi salah satu tujuan wisata favorit di waktu mendatang. Seperti orang kebanyakan, Presiden Joko Widodo juga menghabiskan libur cuti bersama Tahun Baru Imlek dengan berlibur bersama keluarganya. Presiden terlihat menggandeng dua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Manah, menikmati suasana destinasi wisata Solo Safari Senin pagi. Ibu Iriana Joko Widodo, putra sulungnya Gibran bersama istrinya ikut menemani Presiden. Jan Etes terlihat asik bermain dengan sejumlah hewan, termasuk ular. Solo Safari merupakan destinasi wisata yang baru direvitalisasi tahap pertama. Wali untuk melihat pembenahan Taman Juruk sekarang menjadi Solo Safari. Saya lihat sangat bagus, meskipun belum selesai sudah kelihatan akan menjadi sangat bagus dan menjadi destinasi baru wisata di Kota Solo. Berapa penting Pak ini Pak, ada Solo Zoo yang semakin baru ini, nanti seberapa penting untuk Kota Solo Pak? Ya akan mendukung aset-aset produktif yang ada di Solo nanti. Solo Safari dulunya dinamakan Taman Satwa Taru Juruk. Destinasi ini memiliki koleksi aneka satwa. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.